Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Dwi Ramadan dengan nomor BP 21258 dari kelas TKBN 2B akan menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Partikel-partikel dalam zat selalu bergerak. Nah, jika suhu zat dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifannya. Dapat dilihat di gambar bahwa hal ini menyebabkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Nah, terlihat di gambar. Pada suhu yang tinggi, jumlah molekul yang energi kinetiknya bisa melampaui energi aktivasinya semakin banyak. Artinya, semakin banyak molekul-molekul yang akan bertumbukan dengan efektif. Dengan demikian, jika suhunya semakin tinggi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Pengaruh suhu terhadap konstanta laju reaksi. Nah, pada umumnya nilai konstanta kecepatan reaksi dipengaruhi oleh faktor tumbukan, energi aktivasi, dan suhu reaksi, yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis sesuai persamaan Arrhenius. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta kecepatan reaksi semakin besar dengan semakin berkurangnya energi aktivasi dan semakin besarnya suhu. Energi aktivasi dapat diperkecil dengan menggunakan katalisator, sedangkan suhu reaksi dibuat tinggi dengan mempertimbangkan ketahanan bahan serta keseimbangan reaksi. Pernyataan ini diungkapkan oleh Levenspiel 1972. Berikut persamaan Arrhenius. Bentuk persamaan sederhananya yaitu di sebelah kiri layar Anda, yaitu K sama dengan AE pangkat min EA per RT, di mana K konstanta laju reaksi, AE merupakan faktor frekuensi atau pra-eksponensial dengan satuan L per mol second. EA merupakan energi aktivasi dengan satuan J per mol. R merupakan konstanta gas dengan nilai 8,314 Jmol per J per mol kali K. Dan T merupakan suhu dengan satuan Kelvin. Sedangkan di persamaan Arrhenius sebelah kanan layar Anda, yaitu turunan untuk menghilangkan nilai faktor frekuensi atau A. Nah, di situ dirumuskan dengan rumus ln K sama dengan ln A kurang EA per RT. Ln K sama dengan min EA per RT ditambah ln A menghasil, dan rumus finalnya itu ln K2 per K1 sama dengan EA per R tutup kurung 1 buka kurung 1 per T1 dikurang 1 per T2 tutup kurung, di mana K2 merupakan konstanta laju reaksi akhir, K1 merupakan konstanta laju reaksi awal, T1 merupakan suhu awal, T2 merupakan suhu akhir. Di sini pula kita di persamaan Arrhenius ini dapat juga mencari kecepatan laju reaksi, energi aktivasi, dan tentunya konstanta laju reaksi. Faktor tumbukan. Dalam teori tumbukan digambarkan pertemuan partikel-partikel reaktan sebagai suatu tumbukan pada proses tumbukan yang terjadi. Di samping ada yang menghasilkan reaksi, juga ada yang tidak menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan yang terjadi dan bisa menghasilkan partikel-partikel hasil reaksi disebut tumbukan efektif. Efektifnya tumbukan ditentukan oleh faktor energi kinetik partikel molekul dan arah partikelnya. Adapun poin penting dari faktor tumbukan ini yaitu pertama, suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain jika partikel-partikelnya saling bertumbukan. Tumbukan yang terjadi akan menghasilkan energi dan untuk memulai terjadinya reaksi. Yang kedua, terjadinya tumbukan tersebut disebabkan karena partikel-partikel zat selalu bergerak dengan arah yang tidak teratur. Dan yang ketiga yaitu tumbukan antar partikel yang bereaksi tidak selalu menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat yang dapat menghasilkan reaksi. Tumbukan seperti ini disebut dengan tumbukan yang efektif. Selanjutnya contoh soal tentang laju reaksi.
Diketahui soal laju reaksi meningkat 2 kali setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, laju reaksi A tambah B menghasilkan nilai 4. Laju reaksinya itu 4x 4 dikali 10 pangkat min 4 M per S. Laju reaksi pada suhu 60 derajat Celcius adalah, maka laju reaksi pada suhu 60 derajat Celcius adalah, diketahui N sama dengan 2, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 60 derajat Celcius, maka delta T 30 derajat Celcius. Dan diketahui juga kecepatan laju reaksi pertama yaitu 4 dikali 10 min 4 M per S. Maka yang tanya itu F2. Dimana digunakan rumus hukum laju reaksi yaitu V2 sama dengan V1 dikali N pangkat delta T per N. F1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 N makan 2 per delta T 60 per 30 menghasilkan nilai 3,2 dikali 10 pangkat min 3 M per S untuk laju reaksi kedua. Selanjutnya itu contoh soal konstanta laju reaksi. Diketahui reaksi berikut. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius dapatkan konstanta laju reaksi pertama sebesar 0,237 kali 10 pangkat min 4 L per mol second. Dan energi aktivasinya 100 J mol. Jika reaksi ditambahkan suhu 2 kali lipat, maka berapa perubahan konstanta dalam reaksi tersebut? Jadi diketahui T1 25 derajat Celcius dikonversi ke suhu Kelvin sebesar 258,15. Diketahui juga K1 konstanta laju reaksi 1 sebesar 0,237 kali 10 pangkat min 4 L per mol second. T2 yaitu karena suhu reaksi ditambah 2 kali lipat, maka dapatkan suhu T2 yaitu 50 derajat Celcius dan dikonversi menjadi Kelvin sebesar 323,15 Kelvin. R merupakan ketetapan konstanta gas bernilai 8,314 J per K mol. Dan diketahui juga energi aktivasinya sebesar 100 J mol. Yang ditanya itu konstanta laju reaksi kedua. Maka digunakanlah persamaan Arrhenius turunan yaitu rumusnya ln K2 per K1 sama dengan EA per R buka kurung 1 per T1 dikurang 1 T2 tutup kurung. Lalu masukkan angka yang diketahui sesuai data. Ln per K2 per 0,237 dikali 10 min 4 sama dengan 100 per 8,314 buka kurung 1 per 298,15 dikurang 1 per 323,15. Dan hasil untuk K2 yaitu sebesar 1,003 kali 10 pangkat min 4 L per mol second. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.